Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Sakura, Sharing Komunitas Nusantara. Program Sakura merupakan salah satu program yang ada di KK Media yang menyajikan narasumber komunitas yang ada di Kediri. Salah satunya komunitas Genbi. Bersama saya Nilam Tiara sebagai presenter Sakura kali ini. Dengan narasumber saya ada Mbak Aulia, Mbak Arsya, dan juga Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Dan Sakura kali ini menyusung tema menuju generasi emas Indonesia dengan gelar melalui beasiswa. Jadi, yuk kita langsung kepoin aja apa itu Genbi. Selamat pagi. 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 Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Kak ya. Aku juga sehat sih ya. Untuk mengawali pertanyaan ya, boleh nggak sih Kak sedikit aja cerita tentang apa sih itu Genbi, komunitas Genbi? Oke. Genbi sendiri itu apa ya? Istilahnya itu komunitas bentukan langsung dari Bank Indonesia itu yang mewadahi seluruh penerima beasiswa dari Bank Indonesia itu sendiri. Gitu. Seperti itu ya. Untuk awal mulai terbentuknya Genbi sendiri itu seperti apa? Genbi sendiri itu banyak ya wilayahnya, khususnya di Kediri sendiri itu. Pertama kali itu adalah Genbi UIN 1, itu dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kemudian ada di Ponorogo, Kediri, dan sekarang Blitar. Jadi sekarang itu di Kediri itu udah mencakup 6 universitas yang ada Genbinya, itu kita biasa nyebutnya itu komisariat. Komisariat, berarti di Kediri sendiri udah termasuk besar gitu ya. Berapa lama sih, berapa lama Genbi yang di Kediri ini sudah berdiri? Kalau Genbi Kediri itu sebenarnya dari awal UIN 1 itu udah 8 periode ya, kalau nggak 9 periode. Tapi kalau di komisariat IAIN sendiri itu 4 periode ini. 4 periode ini gitu ya. Dan kegiatannya itu apa aja gitu di Genbi gitu? Kegiatannya di Genbi sendiri itu banyak banget ya. Soalnya kita dari masing-masing komis itu punya kegiatan sendiri. Ada yang dari wilayah itu Korkom, kita sebutnya itu dari Kediri juga punya kegiatan sendiri. Ada juga dari Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia Kediri itu punya kegiatan khusus juga buat Genbi. Jadi kita lumayan banyak lah kegiatannya. Lumayan banyak kegiatan gitu. Korkom sendiri itu apa sih Kak, kalau misalnya boleh tahu nih? Korkom itu istilahnya Genbi, pengurus Genbi wilayah Kediri. Kalau kita kan di masing-masing universitas kita sebutnya kan komisariat ya. Nah, untuk pengurus yang di bawah naungan Bank Indonesia Kediri itu kan ada 6. Nah, itu kita ada komisariat 6 komisariat itu kita ada pengurusnya itu yang disebut Korkom. Nah, sekarang Korkomnya itu kebetulan dijabat sama UIN 1. Seperti itu. Terus adakah perkumpulan yang kayak rutin gitu di komunitas Genbi ini? Kumpulannya itu kalau dari kita sendiri itu lebih ke persiapan program kerja gitu sih. Jadi bukan kumpulan rutin yang mungkin diskusi itu enggak, lebih ke sebelum persiapan acara. Berarti lebih kayak ke proker-proker aja gitu ya, nggak ada yang kayak untuk mendekatkan apa ya namanya silaturahmi gitu-gitu, ada nggak sih? Itu kita masukkan program kerja juga. Oh, masukkan program kerja juga, berarti prokernya itu sekalian gitu ya. Gitu. Dan ada nggak sih nih relasi atau kerjasama dari komunitas Genbi dengan yang lainnya? Mungkin Mbak Aulia bisa menjawab. Oke, terkait relasi atau kerjasama itu di Genbi sendiri, kalau untuk kerjasama mengadakan proker. Kemarin sudah dengan Dinas Pertanian DKKP itu untuk melakukan proker yaitu Genbi Pulihkan Pangan. Nah itu, terus ada juga dengan yayasan, di mana memang kalau yayasan itu terkait proker yang melibatkan dengan anak-anak seperti itu. Biasanya yang di yayasan itu Genbi mengajar seperti itu. Oke, seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan yang paling besar itu apa dari Genbi gitu Mbak Anissa? Kayak kegiatan apa ya? Ya inti gitu loh Mbak. Bulan November kemarin ada kegiatan Genbi Development Program itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kediri langsung. Nah, kegiatan tersebut itu tidak hanya untuk Genbi yang Kediri saja, namun juga untuk Genbi komisariat yang lain seperti UIN 1,
dari Blitar juga, dari Ponorogo juga. Berarti gitu ya. Dan ada nggak sih Kak, ada kriteria khusus untuk bisa mengikuti komunitas Genbi tersendiri? Nah, izin menjawab ya. Jadi untuk kriteria khusus mungkin ketika ada pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu ada beberapa tahapan. Pertama itu tahapan seleksi administrasi, di mana untuk seleksi administrasi ini kita dari calon-calonnya itu mengumpulkan yang pertama kurikulum vitae, lalu KHS terakhir, terus CV, transkrip nilai, dan juga surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari lain. Lalu selain itu juga penerima UKT yang di bawah itu juga tidak bisa mendaftarkan diri ke beasiswa Bank Indonesia ini. Lalu kalau sudah lolos dari seleksi administrasi, baru kita mengikuti seleksi wawancara yang diwawancara langsung oleh pegawai dari Bank Indonesia Kediri. Gitu. Berarti di komunitas ini tuh ada passing grade dari UKT? Maaf, kayak ini ya, IPK gitu nggak sih? Ya, IPK-nya itu minimal 3,5. Minimal itu 3,5, berarti di bawah dari 3,5 belum bisa untuk mendaftar beasiswa ini, begitu. Dan kalau di IAIN sendiri, karena kan biasa kalau Genbi ini lingkupnya IAIN gitu ya, maksudnya di kampus IAIN, itu prodi apa saja sih yang boleh bisa ikut dalam komunitas ini atau persyaratan Genbi ini? Terkait prodi itu kan kalau di IAIN Kediri itu lingkupnya FEBI, jadi semua prodi yang ada di Fakultas Ekonomi itu bisa mendaftarkan. Berarti mulai dari ekonomi syariah, perbankan, manajemen, akuntansi. Berarti kalau di IAIN itu masih fakultas FEBI gitu ya. Oke Kak, tadi kan kita udah berbicara tentang komunitas Genbi ini ya. Terus perbedaan dari komunitas Genbi sendiri sama komunitas yang lainnya itu seperti apa gitu? Terkait perbedaan dengan antara komunitas Genbi dengan komunitas lain, mungkin yang pertama itu ruang lingkupnya. Memang ruang lingkupnya Genbi itu untuk mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia, tetapi kalau di komunitas lain bisa saja ruang lingkupnya itu lebih luas, yang mana tidak terikat dengan batasan-batasan persyaratan seperti itu. Dan juga kalau di Genbi sendiri itu kan dinaungi oleh Bank Indonesia dan juga kampus. Nah, entah kalau di komunitas lain itu kan naungannya ada yang dari ikatan-ikatan apapun itu gitu. Terus untuk manfaatnya sendiri bagi individu, maksudnya dari teman-teman yang udah bergabung di komunitas Genbi gitu, Mbak Anissa? Kalau menurut saya sejak ikut Genbi itu jadi lebih bisa memanage waktu. Kan antara Genbi sama kuliah itu kan harus balance ya, jadi sebisa mungkin mau manajemen waktu biar bisa ikut Genbi itu secara optimal, tapi tugas kuliah juga tetap terlaksana dengan baik. Selain itu juga dapat melatih jiwa kepemimpinan. Kan di Genbi kan kegiatannya banyak banget ya, nggak cuma dengan anggota internal saja, namun juga dengan masyarakat luas, seperti kita mengadakan sosialisasi kepada mereka. Selain itu kan dari Bank Indonesia sendiri itu kan terkadang juga mengadakan kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut itu melibatkan anggota Genbi, sehingga mau nggak mau kan kita harus siap dengan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dari situ juga dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing anggota Genbi yang Kediri. Oke, berarti menarik gitu ya. Pandangan masyarakat sendiri gitu Mbak terhadap komunitas Genbi, Mbak Arsya mungkin bisa menjawab. Sebenarnya kalau kita itu diusahakan sebanyak mungkin itu kita kolaborasi dengan masyarakat sekitar ya. Tapi karena kita lingkupnya masih komisariat, jadi masyarakat yang kita gandeng itu belum banyak. Nah, tapi sejauh kita mengadakan kegiatan masyarakat, kita itu selalu disambut baik kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin juga kita kan punya basecamp ya, itu ada basecamp. Nah, kita ajak di hari ulang tahun Genbi kemarin yang ke-11 tahun itu, kita ajak masyarakat sekitar basecamp itu untuk melaksanakan kegiatan senam bersama. Dan alhamdulillahnya itu disambut baik dan masyarakatnya juga antusias. Nah, tapi nggak lupa di setiap kegiatan itu kita nggak hanya istilahnya kita
kita nggak lupa tujuan kita sebagai Genbi sendiri itu kan kita dibentuk oleh Bank Indonesia itu sebagai frontliners atau sebagai garda terdepan untuk mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia sendiri. Nah, jadi kemarin di kegiatan itu kita juga sosialisasi juga tentang uang emisi 2022 yang kebetulan masyarakat itu kan belum banyak yang tahu, ada CBP juga. Selain itu kita juga dibentuk sebagai agen perubahan atau change agents dan juga future leader, disiapkan untuk jadi pemimpin di masa depan. Oke, kayak gitu ya berarti. Untuk kalau boleh tahu ya nih Kak ya, di komunitas Genbi sendiri itu udah berapa dari jumlahnya, maksudnya orang yang sudah bergabung di komunitas Genbi? Kalau di Genbi IAIN sendiri itu dari tahun pertama sampai sekarang itu menerimanya itu 50 orang anggota gitu. Di komisariat yang sejauh ini di Kediri 6 komisariat yang ada itu semua masing-masing juga 50 orang. Berarti Kak, pandangan dari masyarakat itu tadi kan udah bagus banget gitu ya. Kalau boleh tahu untuk komisariatnya sendiri itu ada di mana sih untuk komunitas Genbi ini? Komisariatnya sendiri itu ada 6, meskipun nggak semuanya di Kediri, tapi ini wilayahnya itu masih di bawah naungan Bank Indonesia Kediri. Di Tulungagung itu ada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di Blitar itu ada Universitas Nahdlatul Ulama, di Ponorogo itu sendiri ada 3 komisariat, ada IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan Unida Gontor. Kemudian di Kediri kebetulan IAIN Kediri itu sendiri. Iya, berarti kayak ada alamat khususnya nggak kalau di daerah IAIN Kediri maksudnya? Komunitasnya itu? Kalau kita kebetulan punya base camp yang mungkin teman-teman kalau mau mampir juga silahkan, tapi bisa konfirmasi dulu ya mungkin. Base campnya sendiri itu ada di perumahan Ngronggo Indah. Perumahan Ngronggo Indah. Nah, untuk misalnya teman yang mau bergabung gitu, untuk menghubunginya itu di mana nih? Untuk segala informasi tentang Genbi itu ada satu sosial media utama, jadi itu isinya seluruh kegiatan masing-masing komisariat itu bisa menghubungi mungkin DM di Instagram @genbi-kediri gitu ya. Nanti bisa diarahkan sama adminnya untuk menghubungi PIC masing-masing komisariat. Oh begitu, jadi nggak ada nomor WA-nya gitu ya, langsung ke Instagramnya? Iya. Berarti langsung ke Instagramnya di @genbi-kediri. Instagramnya di @genbi-kediri. Oke, ada nggak sih Kak proker terdekat ini untuk komunitas Genbi sendiri? Untuk proker terdekatnya itu ada tentang seminar beasiswa Genbi ini sendiri. Proker tersebut itu dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023, jadi sebentar lagi. Dalam seminar tersebut itu kami memberikan informasi kepada teman-teman yang non-Genbi untuk menjelaskan terkait apa sih itu Genbi, terus gimana cara daftarnya, terus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Genbi tersebut itu apa aja. Nah, untuk selain memberikan informasi itu kita juga mengajak teman-teman di luar sana untuk gabung di komunitas Genbi karena manfaatnya banyak sekali dari mengikuti komunitas Genbi ini. Berarti untuk seminar ini dari pihak luar boleh ikut? Iya, berarti nggak harus dari Genbi aja gitu. Jadi para pemirsa kalau misalnya mau ikut seminar Genbi bisa menghubungi siapa? Nanti akan ada pamflet pendaftarannya, silakan klik linknya langsung. Gitu. Oke, dan ini satu pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakak yang ada di sini. Harapannya untuk komunitas Genbi itu apa? Mungkin dari Mbak Aulia. Oke, mungkin singkat saja untuk harapannya bisa lebih memiliki dampak kepada masyarakat sekitar, karena memang Genbi ini untuk membantu masyarakat sekitar untuk menyebarluaskan tentang kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia sendiri. Mbak Arsya? Oke, kurang lebih sama ya udah disampaikan, tapi mungkin selain dari Genbi sendiri, jika ada komunitas lain di luar sana yang ingin berkolaborasi, kita juga boleh, biar kita mungkin bisa menebar kemanfaatan kepada masyarakat lebih luas lagi. Mbak Anissa mungkin? Bisa lebih berkarya lagi, dengan karya-karya tersebut bisa membawa kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar dan juga khususnya untuk anggota Genbi itu sendiri. Baik, terima kasih buat Kak Aulia, Kak Arsya, dan Kak Anissa sudah hadir di sini ya. Dan itu tadi perbincangan saya dengan narasumber. Jadi kesimpulannya adalah Genbi merupakan salah satu
komunitas yang memadahi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, tetap pantengin terus program Sakura, sharing komunitas Nusantara hanya di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Nilam Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.